Nah, endingnya setelah merempos pusaka, Diponegoro malah tertangkap VOC ya, diasingkan dan wafat dalam pengasingan dan Perang Jawa Padam. Nah, itu fakta yang tidak terbantahkan. Sebenarnya justru itu bisa dibantah. Nah, memang kebanyakan orang yang tidak setuju rempos ada yang memakai argumen ini. Tapi kita lihat faktanya ya. Jadi setelah Pangeran Diponegoro ngerempos kerisnya, itu justru menang terus tuh. Bahkan VOC itu sampai kewalahan atau Belanda itu nyaris bangkrut, dan bahkan Belanda itu kehilangan Belgia gara-gara Perang Jawa. Jadi dan Perang Jawa itu tidak langsung padam. Memang secara ofisial yang dipimpin Malioboro, tapi anak buahnya terus bergerilya itu. Nah, satu-satunya battle besar yang Pangeran Diponegoro kalah itu adalah pertempuran Gawok ya. Itu bukan karena keris itu menurut Pangeran Diponegoro yang membuat dia merasa kalah, tetapi karena dia malamnya bercinta dengan perempuan Cina itu ya, yang tukang pijetnya itu. Ya, silakan baca di buku sejarah. Tapi yang jelas Perang Jawa itu membuat Belanda nyaris bangkrut. Lalu kemudian dia dengan licik Malioboro. Jadi bukan di pertempuran yang kesatria Pangeran Diponegoro itu kalahnya. Lalu kemudian ini membuat jadi bola salju kemerdekaan. Karena apa? Setelah itu kemudian jadi susah Belandanya, lalu kemudian melakukan tanam paksa. Gara-gara tanam paksa Belanda dikritik oleh negara, oleh dunia, lalu dia melakukan politik etis kepada Indonesia. Gara-gara politik etis, orang-orang itu jadi cerdas, lalu timbullah Pergerakan Nasional Indonesia. Dari Pergerakan Nasional Indonesia kemudian lahirlah kemerdekaan. Nah, inilah kemudian mengapa Pangeran Diponegoro dihargai sebagai pahlawan dan dianggap sebagai kick off ya, penendang bola kemerdekaan, karena terus melakukan bola salju. Bahkan gara-gara Pangeran Diponegoro yang banyak dibantu oleh para santri, dan dia juga mengobarkan perang Sabil ini, kemudian Belanda itu jadi ketakutan dengan Islam ya, dan bahkan dia kemudian menciptakan babat-babat, serat dan lain sebagainya, pokoknya propaganda bahwa Islam ini harus dipisahkan dari orang Jawa. Nah, itu dimulainya narasi bahwa seolah Islam dan Jawa itu tidak kompatibel itu gara-gara Belanda itu. Dia komen gini, mungkin ini alasannya Pangeran Diponegoro celaka dan ditangkap. Dan lalu dia bilang, tiba-tiba dibilang lagi, tidak ada yang membantah besarnya jasa Pangeran Diponegoro bagi bangsa. Namun pembahasan kita sedang soal etika perkerisan, bukan siapa yang menang dan kalah perang. Lah, tadi kan kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa secara di perkerisan itu nggak apa-apa gitu. Kalau itu sesuatu yang terlarang, berarti Pangeran Diponegoro nggak akan melakukan gitu loh. Nah, kemudian bukan siapa yang menang dan kalah dalam perang. Nah, ini dia sendiri yang bilang mungkin ini alasannya Pangeran Diponegoro celaka dan ditangkap. Merempos memang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pantangan. Nah, iya, itu tidak saya bantah, silahkan kalau berkeyakinan itu. Tapi ketika itu dikaitkan dengan Diponegoro membuat Diponegoro kalah, ya itu kita bantah karena tidak sesuai dengan pengakuan Pangeran Diponegoro sendiri dan juga fakta ya. Terus soal apakah itu berdampak pada nasib seorang, tentu kembali pada keyakinan masing-masing. Lah, di atas Anda bilang mungkin ini alasan Pangeran Diponegoro celaka dan ditangkap. Nah, ini ada kontradiksi di antara komen itu sendiri. Jadi baik, kembali lagi, kalau itu masalah keyakinan itu akan menumbuhkan ini itu, ya silahkan, namanya juga keyakinan. Kita nggak akan bisa mengubah keyakinan seorang. Tapi yang saya kadang-kadang suka tidak nyambung dari orang yang percaya begini-begini itu begini. Ini keris ini kalau kamu megang kamu bisa celaka gitu. Lalu kemudian ada orang megang lalu celaka. Loh, itu benar toh. Lalu ketika dipegang orang lain nggak celaka, dia bilang, oh berarti ke orang ini enggak, ini cocok nih. Tapi suatu saat orang itu celaka. Oh ya benar celaka. Jadi kayak mencari kebetulan gitu loh. Harusnya kalau memang bikin celaka ya langsung celaka. Gitu aja gitu loh. Ya seperti Diponegoro tadi kayak ngerempos mau bikin celaka. Oh, kenapa dia tidak celaka di perang-perang di awal ini? Lama loh. Perang ini 5 tahun gitu loh. Apa dia nunggu 5 tahun dulu. Kemudian argumen yang mengatakan kemudian kan yang tidak ikut ngerempos pusaka, yang pusakanya bukan remposan kan ketangkap juga, celaka juga. Apakah itu juga terkait itu kan enggak, itu membantah gitu loh. Berarti kalau kalah perang pusakanya enggak sakti gitu. Gimana dengan misal keraton yang dibobol dengan Inggris, yang Sultan Agung kalah dengan VOC dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau terlalu dimasukkan ke situ nanti malah enggak masuk akal sendiri gitu. Lalu kemudian soal Bondowudo, menurut saya itu juga tidak sakti ya, karena itu satu-satunya keris Pangeran Diponegoro yang nggak diambil sama Belanda. Dia mempersilahkan pangeran itu tetap membawa kerisnya. Nah, kalau mau ngaitin saktinya di sini, karena dia sampai meninggal itu pusaka dipegang Pangeran Diponegoro. Padahal ya,
biasanya kalau orang ditangkap itu semua senjatanya dilucuti ya, semua dirampas, semua diambil sama Belanda, apalagi itu kan senjata bisa berbahaya. Tapi Pangeran Dono sangat dihormati ketika ditangkap, bahkan keris itu selalu ada. Dan Gondoyudo adalah satu-satunya pusaka pangeran di Ponorogo yang masih bisa kita saksikan karena digambar oleh Ajibik. Nah itu tuh, di kerisnya itu ya, yang Gayaman Jogja, kayaknya pelet ngirim, lalu pendoknya bunton kayaknya, lalu dedernya lempuyangan. Nah itu. Jadi ya balik lagi, kalau itu dikaitkan, kalau secara fakta sejarah justru terbantah ya. Tapi karena kalau tetap Anda punya keyakinan merempos keris itu kemudian membuat celaka dan sebagainya, silahkan, namanya keyakinan. Tapi kalau bagi yang nanya beneran apakah boleh, ya selama ini boleh, dan selama ini terus dilakukan dan baik-baik saja itu. Bahkan mungkin pusaka yang anggap tua karena materialnya itu hasil remposan masa kini, banyak juga yang melakukan praktek itu, lalu kemudian dilabeli keris tua. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Beda pendapat tidak bermasalah ya, yang penting tetap guyup, rukun, dan santai.